Gimana perasaan kalian kalau ayah tiri yang seharusnya melindungi kalian malah memperkosa dan merebut kehormatan yang kalian miliki? Belum lagi jika ternyata ibu kalian malah menyalahkan kalian. Itulah yang terjadi di dalam kehidupanku. Aku adalah korban sexual abuse yang dilakukan oleh ayah tiriku sendiri sejak usia 12 hingga 15 tahun. Selama itu, ibu dan adik yang tinggal bersama kami tidak ada yang tahu. Lebih parahnya lagi, saat aku memiliki keberanian untuk mengungkapkan semuanya, semua keluarga besar dan teman-teman yang mengenal keluarga kami langsung menuduhku berbohong. Terutama semua orang yang mengenal secara langsung ayah tiriku di dalam kehidupan mereka. Aku paham bahwa itu disebabkan karena perilaku baik yang selalu ditunjukkan oleh ayahku di dalam pergaulannya. Dia bahkan terkenal aktif di dalam acara sosial sekitar rumah dan juga kegiatan keagamaan. Namun kurasa sebetulnya semua perilaku baiknya itu hanya kedok. Aku berasal dari keluarga menengah ke bawah. Aku anak perempuan dari 2 bersaudara. Adikku juga perempuan dan usianya terpaut 3 tahun lebih muda. Kalian mungkin bertanya, di mana ayah kandungku? Sejak umur 5 tahun, ibu dan ayah kandungku sering bertengkar karena ayah cemburu dengan semua pria yang ngobrol sama ibu. Ayah jadi stres dan meluapkan kekesalannya dengan alkohol. Ibu bercerai karena ayah menjadi pemabuk dan suka merusak barang. Saat sidang cerai, hak asuh jatuh ke tangan ibuku karena ayah dirasa dapat membahayakan kami. Dengan berat hati, aku tinggal dengan ibu. Padahal aku tahu betul, ayah sayang kepada aku dan adikku. Dia meneteskan air mata saat kami berpisah. Dan aku pun sedih. Tapi aku juga kasihan sama ibu yang selalu diteriaki ayah saat mabuk. Selang beberapa bulan, kami jatuh miskin. Ibu yang hanya lulusan SD berusaha mencari-cari pekerjaan. Ibu juga bertanya ke beberapa tetangga untuk lowongan pekerjaan. Di lingkungan rumah kami, perempuan biasanya hanya menjadi tukang cuci, penjaga warung, atau ART di apartemen besar di depan gang kami. Melalui seorang temannya, ibu akhirnya menjadi ART di apartemen. Selama setahun dari unit ke unit, ibu jalani pekerjaannya dengan tekun demi menghidupi kami. Keikhlasan ibu dalam bekerja membuat hatiku teriris. Ibu berpesan supaya aku rajin sekolah agar tidak menjadi ART seperti ibu. Betapa sabarnya ibu dalam bekerja. Dan di tempat itulah ibu bertemu dengan ayah tiriku, penghuni baru di apartemen. Mereka jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Awalnya aku melihat sebuah harapan besar dari ayah tiriku. Dia tampan dan kaya. Ibu yang sudah lelah bekerja juga senang mendapatkan pasangan lagi. Mau tidak mau, aku harus menerima pernikahan mereka. Sikapnya yang manis dan juga bijaksana berhasil membuatku luluh dan menerima bahwa dia bisa menjadi sosok ayah yang baik untukku. Namun, seiring berjalannya waktu, ayah tiriku mulai menunjukkan perilaku aneh di hadapanku. Ibu juga jadi terlihat touchy kepada ayah di tempat umum. Aku sering mendapati ayah tiriku mengelus pantat ibu saat kami berjalan di mall. Aku dan adik merasa jijik. Apakah pantas hal itu dilakukan oleh seorang laki-laki? Anehnya, ibu juga tidak terlihat risih. Ayah tiriku selalu marah jika nilai ulanganku jelek. Dia juga selalu marah jika menurutnya ada sikapku yang kurang baik. Adikku juga mengalami hal yang sama, tapi anehnya, setelah kupikir-pikir lagi, rasanya tingkat kemarahannya yang dilimpahkan kepadaku lebih besar daripada yang dia lakukan kepada adikku. Kalau kalian bertanya kemana ibuku, dengan sedih harus kukatakan,
kalau dia pun mengalami hal yang sulit sama seperti aku dan adikku. Ayahku selalu memarahinya dan bahkan tidak segan-segan untuk memukulnya jika dirasa ibuku sudah keterlaluan. Hal ini akhirnya membuatku sangat takut kepada ayah tiriku. Aku rasa semua terjadi ketika ayah tiriku sering berkumpul dengan teman-teman SMA-nya. Dia jadi lupa waktu dan beberapa pemikirannya menjadi aneh. Tanpa kusadari, sebetulnya semua itu sudah direncanakan olehnya untuk membuatku patuh. Atau istilahnya, grooming. Dan cara ini hampir selalu dipakai oleh seorang pedofilia terhadap korbannya. Grooming sendiri bisa menggunakan cara kekerasan seperti yang dilakukan ayah kepadaku, atau dengan cara memberikan hadiah atau apapun yang korbannya inginkan untuk membuat korbannya yang seorang anak-anak patuh terhadap predatornya yang sudah dewasa. Kalau kupikir-pikir lagi, ayah juga sering memakai hadiah untuk membuatku senang. Dia membelikan yang aku inginkan dan aku jadi terbuai karena merasa bahwa mungkin saja ternyata ayah menyayangiku. Aku bahkan sempat berharap kalau dia berubah dan tidak akan menyakitiku lagi. Namun, ternyata semua itu selalu hanya harapan semu semata. Aku mengetahuinya saat aku berumur 12 tahun. Saat itu ibu sedang pergi bersama adikku ke sebuah acara sosial. Ayah menyuruhku meminum sebuah obat. Aku sempat menolak. Wajah ayah langsung berubah marah dan dia mengancam akan memukulku jika aku tidak mau menurut. Teringat dengan pukulan-pukulannya yang rasanya masih terasa sakit setiap aku mengingatnya, akhirnya aku memutuskan untuk menurut. Setelah meminum obat itu, aku merasa sangat mengantuk. Aku pun mengatakannya kepada ayah kalau kepalaku menjadi sangat berat. Sambil tersenyum, ayah berkata kalau dia akan mengantarkanku ke kamar. Aku sebetulnya bingung, mengapa ayah bisa bersikap sangat baik kepadaku. Namun, rasa kantuk yang amat sangat akhirnya membuatku mengabaikan semua keanehan yang menghinggapi pikiranku. Sesampainya di kamar, aku langsung berbaring ke atas kasurku. Tanpa menunggu lama, aku langsung terlelap. Namun, rasanya belum lama aku tidur, aku merasakan geli di beberapa bagian tubuhku. Aku berusaha untuk menepis penyebab geli itu, yang ternyata adalah sebuah tangan. Merasa heran, aku ingin membuka mata, tapi sulit. Kelopak mataku rasanya seperti lengket. Tangan itu kemudian mulai membuka bajuku satu demi satu hingga hawa dingin terasa menerpa kulit. Saat aku ingin berteriak, tiba-tiba mulutku dibekap. Sebuah bisikan terdengar di telingaku. Jangan berteriak, atau kamu akan kubunuh. Dan ternyata itu suara ayah tiriku. Dengan penuh ketakutan, akhirnya aku merelakan setan yang berwujud ayahku itu untuk menggauli tubuhku habis-habisan dan merenggut hartaku yang paling berharga. Sesudah selesai, ia bahkan berpesan untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun termasuk ibuku. Jika aku mengaku kepada ibu, maka ayah akan menyiksa ibuku juga. Dan dengan terpaksa aku menurut. Aku tidak ingin ibuku terluka. Aku sangat menyayanginya. Dan aku juga tidak ingin ayah menyakiti adikku. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyimpan semuanya rapat-rapat dan berharap ayah tidak melakukannya lagi besok-besok.
Namun aku salah. Beberapa hari kemudian setelah makan malam, ayahku meminta untuk tetap di ruang makan. Ayah menyuruh ibu dan adikku tidur dulu. Katanya dia ingin mengajariku sesuatu. Setelah memastikan hanya ada kami berdua, ayah membacakan sebuah cerita. Katanya, cerita itu berasal dari sebuah cerita keagamaan yang sangat terkenal. Ceritanya tentang seorang anak perempuan yang berhubungan seksual dengan ayahnya sendiri. Semua itu dia lakukan sebagai bentuk rasa cintanya kepada sang ayah. Ayah kemudian menjelaskan kalau yang dia lakukan kepadaku beberapa malam yang lalu adalah sebuah tanda sayang. Dan jika aku memang menyayanginya sebagai seorang ayah, maka aku harus rela melakukan itu setiap kali ayah memintaku melakukannya. Aku menggeleng takut. Kilasan peristiwa yang kemarin itu muncul lagi. Rasa sakit di kemaluan serta area sensitifku seakan-akan kembali terasa. Namun ayah seperti tidak mau tahu. Dia terus merangsek maju, ingin memeluk dan menciumku. Secara refleks aku mendorongnya, hingga dia terdorong dan menabrak kursi hingga jatuh. Setelah itu aku berdiri dengan badan gemetar sambil memeluk tubuhku. Sedangkan ayah berdiri dan memandangku dengan mata melotot marah. "Dasar kurang ajar," katanya sambil maju perlahan. Aku yang ketakutan terus mundur. Hingga ibu muncul dan bertanya, "Ada apa ini?" Aku langsung bersembunyi di belakang tubuh ibuku. Aku jelaskan kalau ayah ingin memaksaku melayani nafsu bejatnya. Wajah ayah terlihat kaget sesaat karena dia tidak menyangka aku akan berani melaporkannya. Ibu terlihat sangat kaget, tapi juga bingung. Ibu kemudian menanyakannya langsung ke ayah. Tentu saja ayah langsung mengelak. Ayah bahkan mengataiku anak setan karena berani memfitnahnya. Ayah kemudian mengancam akan memukul ibu jika ibu terus tidak percaya. Ayah bahkan mengancam akan menceraikan dan mengusir ibu ke jalanan. Ibu langsung menangis. Dia menghampiri ayah lalu meminta maaf. Ibu juga memohon supaya ayah tidak menceraikannya karena ibu tidak bisa hidup tanpa ayah. Lalu ibu kemudian melihat ke arahku dengan wajah yang terlihat marah. Ibu memintaku minta maaf kepada ayah karena sudah menuduh ayah yang tidak-tidak. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya di hidupku, aku merasa kecewa dengan ibu. Hatiku sakit. Ada perih di jantungku yang susah aku jelaskan. Ibu tidak memihak kepadaku. Kecewa. Perasaanku bercampur aduk. Aku sedih sekali. Ibu lebih membela suaminya daripada aku. Aku berusaha membela diri, tapi semua sia-sia. Ibu malah memukuli tubuhku karena aku tidak mau meminta maaf. Hatiku rasanya hancur. Bagaimana mungkin ibu yang selama ini kusayangi malah memilih untuk membela ayah yang sudah memperkosaku. Sambil bercucuran air mata, aku akhirnya menunduk dan meminta maaf kepada ayah yang terlihat puas dan senang. Ingin rasanya aku kabur menyelamatkan diri. Tapi kemana? Sejak itu pula ayah terus melakukan apa yang dia sukai ke tubuhku sesukanya.
Tentunya saat ibu dan adikku tidak ada di rumah. Aku tidak punya tempat untuk berlindung. Aku sendirian. Hanya adikku yang aku punya. Menurut kalian, apakah aku bodoh karena terus bertahan di rumah? Tapi aku harus berbuat apa? Apakah aku harus membenci ibuku?